Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin dan para pasien yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta mudah-mudahan dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan para pasien, saya akan menerangkan latar belakang pengobatan saya, yaitu di alternatif Hikmah Alam, yang alamatnya di Jalan Karya, Desa Sinar Gading, SPD Tranita Mulu 4, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Para pemirsa dan pasien yang saya hormati, saya menggunakan barang-barang seperti kayu peduk, bambu cabang, rotan peduk atau penjaring peduk, dan yang lain-lainnya. Itu rekomendasi dari kiai saya yang mendidik saya di penyembuhan tradisional. Dan barang tersebut menurut beliau punya unsur atau punya manfaat banyak sekali, terutama yang saya gunakan yaitu untuk mengatasi suatu penyakit yang sifatnya fisik, seperti urat kejepit, urat yang keluar dari tempatnya, atau pembekuan darah kotor, atau sel-sel yang sudah tidak berfungsi hingga menjadi sumbatan di dalam otot tersebut, dan gejala yang lain-lainnya yang sifatnya fisik. Sebab apabila ramuan tradisional yang telah dikonsumsi atau diminum yang kurang lebihnya sehari 2 atau 3 kali, itu akan lambat sampai ke organ yang bermasalah karena banyak sumbatan-sumbatan di pipa urat tersebut. Nah, itu sama juga memperlambat penyembuhan. Juga jantung memompakan darah ke arah atas, itu dari posisi otak besar dan kecil, itu terasa berat, terasa tertekan karena banyak sumbatan, juga ke arah organ yang lainnya. Maka dari itu pengatasan urat atau saraf-saraf yang berhubungan dengan organ tersebut itu sangat penting. Dan fungsi urut dari luar adalah untuk memecah dan mengeluarkan sumbatan-sumbatan atau racun tubuh yang timbul dari kimia makanan yang kita konsumsi setiap hari. Juga dari timbul karena capek hingga ada pergeseran otot dari tempatnya atau otot trauma. Saya atasi dengan sistem refleks atau tekanan, yaitu yang mekanismenya adalah bambu cabang, bambu peduk, pring peduk, dan rotan peduk, serta rotan cabang untuk refleks. Supaya urat terbuka, lalu ramuan akan leluasa menuju ke organ yang bermasalah. Kurang lebihnya kayak itu para pemirsa dan para pasien yang saya hormati. Dan yang kedua, benda tersebut punya fungsi atau manfaat di bidang penyakit yang sifatnya bukan fisik atau penyakit negatif, yang kurang lebihnya timbul dari hati dan pikiran karena dorongan hawa nafsu atau dorongan setan atau jin kafir. Itu juga berpengaruh besar di dalam fisik. Menurut saya mencegah lebih baik daripada mengobati, entah itu sifatnya fisik atau di luar fisik atau penyakit negatif. Karena jaga-jaga sangat penting para pemirsa dan para pasien. Ibarat sedia payung sebelum hujan, sedia tongkat sebelum jatuh, sedia baterai sebelum gelap.
itu lebih bagus daripada saya ibaratkan sudah kehujanan basah kuyup baru mencari payung, itu sudah percuma. Sudah jatuh mencari tongkat, kurasa tidak mungkin karena berdiri aja sulit kok mau mencari tongkat. Sudah kegelapan mencari baterai, bagaimana bisa mencari baterai orang melihat aja tidak, itu tidak masuk akal. Akhirnya malah kesasar-sasar tidak karuan. Kurang lebihnya kayak itu. Karena yang namanya penyakit datangnya dari Allah, penyembuhannya pun dari Allah, obatnya dari Allah. Tiada kesembuhan kecuali berobat, dan ikhtiar serta tawakal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, terapi dan alternatif hibah alam ini unsurnya yaitu satu, membuang racun tubuh dan menimbulkan daya tahan tubuh. Insya Allah setelah penyakit teratasi, lalu dua unsur tersebut terlaksana, yaitu racun tubuh setelah keluar, daya tubuh terbentuk. Insya Allah kumatnya lagi lama. Jumlah terapi atau lambat dan lamanya terapi itu tergantung usia penyakit, usia badan, dan jumlah penyakit. Kurang lebih satu terapi ada yang 2, 3, atau 4 kali satu jenis penyakit. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, ramuan tradisional yang kami gunakan sebagai media dalam, saya kombinasi dengan ramuan syad dari hewani yang sudah saya terangkan beberapa bulan yang lalu, supaya pembentukan bakteri yang menguntungkan yang timbul dari alami itu kuat dan mampu melawan dan mengusir atau menurunkan bakteri yang tidak menguntungkan yang timbul dari makan-makan yang berkimia, yang keluarnya lewat air kencing. Dan bakteri ada dua para pasien dan para pemirsa. Satu, bakteri yang menguntungkan yang timbul dari barang-barang alami seperti ramuan tradisional dan ramuan zat hewani. Bakteri yang merugikan atau bakteri yang jahat itu yang timbul dari segala apapun jenis makanan, yang makanan tersebut ada unsur kimia atau racun tubuh, yang akhirnya mengganggu ekosistem tubuh atau ekosistem organ, atau kurangnya jantung terasa nyaman dan jantung tidak nyaman karena banyak sumbatan yang timbul dari racun tubuh. Kurang lebihnya kayak itu. Para pemirsa, para pasien, sekian dulu informasi berikutnya, mudah-mudahan bisa kami tayangkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.